Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan kita pimpin doa. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik apa buruk? Baik. Ada yang diputusin sama pacarnya? Tidak. Ya, aman ya? Aman. Tadi ada yang telat nggak tadi pagi? Nah, datang tepat waktu semua ya? Ya, karena kalau datang tepat waktu artinya kalian siap belajar. Coba dilihat bajunya udah rapi semua belum? Udah ya. Pakai sepatu semua ya? Coba di bawah ada sampah nggak kira-kira? Ya, karena kalau misal dalam keadaan kotor, kita kalau belajar jadi nggak nyaman. Nah, sekarang siapkan diri kalian. Hari ini kita akan belajar yang namanya pembelajaran IPA. Karena kita kalian harus siap dulu. Tujuan kalian di sini tuh ngapain? Kalian di sini hanya datang ke sekolah karena orang tua atau hanya karena pengen dapat ilmu? Dapat ilmu. Jadi kalau tujuan kalian sudah benar, maka nanti akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Oke. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Untuk absensi siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa aja kira-kira? Marlin, terus Julvan, terus Pak Habis sama? Oke. Ada yang tahu kemana? Ya. Nanti saya cari tahu kenapa dia tidak hadir karena memang tidak ada keterangan ya, Alfa ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kan sudah makan apa belum? Ada yang belum makan? Sudah makan semuanya di kantin nggak? Iya. Ada yang bawa bontot? Ada yang bawa bontot? Nah, coba saya lihat, pengen tahu bontotnya apa. Kalian tadi makan nasi apa makan mie? Wah, mie. Ada yang makan nasi nggak? Nah nih, ini kawan-kawan ada bawa bontot nih, makan nasi katanya. Kalian kalau masih ingat yang kemarin, mata pelajaran kemarin kita berhubungan dengan nutrien. Masih ingat nutrien? Nah, di dalam bontot ini, di dalam nasi yang kalian sering makan, itu terkandung namanya Coba saya pengen tahu deh, yang pembelajaran kemarin nutrien itu apa? Ada yang masih ingat nutrien apa? Ya, oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Nutrien adalah zat makanan yang terkandung apa? Energi. Ya, zat terkandung yang dalam makanan yang mengandung energi. Artinya, kalau kalian makan ini, yang awalnya kalian lemes, pasti jadi semangat. Nah, bener nggak? Kan pernah nggak? Kalian lagi dalam keadaan lemes, lagi lapar, pernah? Kalau lapar itu lemes nggak? Lemes. Tapi kalau habis makan, jadi semangat. Ternyata itu ada yang namanya nutrien. Kira-kira apa saja sih nutrien yang ada dalam makanan kita sehari-hari? Oke, kita cek ya. Nah, coba dilihat ini. Ini gambar apa ya, anak-anak? Gambar nasi. Kalau ini gambar apa? Sirup. Oh, ini ada sirup. Terus ini ada apa? Tempe. Nasi kali ini ada nasi teman kalian ya. Boleh saya makan? Ya, belum. Ternyata belum dimakan nih katanya ya. Saya cek ya. Wah, di sini ada. Boleh izin buka ya? Oke, ada nasi, ada tempe sama ikan peri, ya, sama sayur. Oke, coba kita lihat. Nasi ini ternyata nutriennya apa? Karbohidrat, pati. Termasuk nutrien nggak kemarin? Masuk. Terus di sini sirup ternyata ada glukosa. Oke, glukosa. Glukosa itu termasuk ke dalam nutrien apa kemarin?
monosakarida. Nah, glukosa ini termasuk dalam gula perodoksi monosakarida. Di tempe juga ada disebut dengan protein. Oh, ternyata di nasi ini dia karbohidrat, sirup ini glukosa, tempe ini protein. Pak, kok bisa ya? Gimana kita cari tahu kalau misalnya nasi ini terkandung karbohidrat? Ada yang tahu? Gimana ya caranya kalau sirup ini, oh ternyata dia glukosa? Gimana caranya kita tahu tempe ini, oh ternyata dia nutrien protein? Nah, hari ini kita akan belajar dan kita akan menganalisis dan mengidentifikasi bahan-bahan makanan sehari-hari. Salah satunya adalah nasi, sirup, dan tempe. Untuk menguji ketiga bahan ini, apakah terkandung nutrien karbohidrat, nutrien glukosa, dan nutrien protein. Nah, kalian lihat di sini ada bahan-bahan praktikumnya ya. Nah, sebelum saya ke praktikum, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, tadi kemarin sudah saya bagi kelompok dalam beberapa kelompok kalian ya. Ada berapa kelompok? 4. Nah, sekarang sebelum itu silahkan kita berkelompok terlebih dahulu. Yuk, silahkan bergerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya lebih rileks lagi, mau kita breaking dulu? Yo, coba kita breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya, kita rileks dulu badannya ya. Oke, coba angkat tangan semuanya. Naikkan ke atas, tarik ke atas semuanya. Dah, terus turunkan. Dah, sekarang rumusnya adalah berkebalikan. Kalau saya bilang lompat ke kiri, berarti kalian lompat. Nah, kalau saya bilang lompat ke depan, berarti lompat belakang. Bisa? Bisa? Coba ya. Oke, coba semuanya. Dah siap? Oke. 1, 2, 3. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kiri kanan. Kanan kanan kiri. Depan belakang. Belakang kiri. Iya, oke, tepuk tangan semuanya. Silakan setiap kelompok perwakilan satu orang ambil kelompok dulu. Yuk, silakan. Tuh. 2, 3. Kenapa saya bagikan kelompok? Karena saya menggunakan yang namanya LKPD digital. Ya, silahkan dibuka kelompoknya. Sudah? Kalian akan menuju ke LKPD digital ini. Oke, coba amati LKPD itu. Nah, LKPD ini saya buat menggunakan Canva coding. Tapi saya codingnya itu menggunakan AI. Jadi cukup saya buatkan dia perintah, secara langsung dia akan membuat coding dan membuat LKPD digital ini. Oke? Nah, oke, coba kalian amati dulu LKPD-nya. Apa aja sih isi LKPD-nya? Di sini ada data siswa, nanti kalian masukkan aja nama kelompok, ya, kelas, lalu di sini ada materi. Nanti silakan diamati materinya. Ada metode pengujian, ada hipotesisnya, dan ada beberapa alat praktikum. Alat praktikum dulu, saya kenalkan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa bahan. Coba silakan di scroll ke bawah LKPD-nya. Di scroll ke bawah. Dah, sampai di alat dan praktikum. Di sini ada tabung reaksi. Di sini ada gelas kimia, ada pemanas, ada kaki 3, ada bunsen, ya. Di sini ada bahan-bahan. Di sini ada Lugol, ada Benedict.
Lalu ada nasi dari teman kalian. Bontotnya saya ambilkan nasinya. Ya. Lalu di sini ada sirup. Nah, nantinya kita akan menguji beberapa bahan ini menggunakan indikator Lugol, indikator Benedict, dan indikator Biuret. Nah, sebelum kita mulai, silahkan diamati dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa? Yuk, silahkan. Oke, silakan diamati LKPD-nya sambil saya menyiapkan bahan kalian. Oke? Yuk, silakan diamati. Apa aja sih bahan-bahan yang kita uji nantinya? Di LKPD itu ada. Oke? Silakan perwakilan kelompok bawa 1 tabung ke depan. Dua tabung. Silakan 2 tabung bawa ke depan. Ayo, silakan perwakilan. Ya, 2 tabung. Nah, coba kelompok 1, silakan mana kelompok 1. Ya, perhatikan kelompok 1. Ini warna apa, Lugol? Warna apa? Oh ya, kuning lah ya, kuning. Nah, kalau seandainya kita teteskan dia tidak berubah atau dia tetap berwarna kuning, artinya dia larutan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Oke, yang Aquades, yang air ini ya. Oke, coba silakan. Saya teteskan ya. Kira-kira berubah nggak warna kuning ini? Coba naikkan dikit tangannya. Gini ya, kita lihat ya. Berubah? Larutan Lugolnya berubah? Warnanya? Tidak. Berarti dia mengandung nggak? Tidak. Oke, sekarang kalau yang nasinya. Coba yang nasinya, kita lihat nasinya. Yang nomor 1 ya. Berubah? Berubah warna apa? Hitam. Berarti dia mengandung pati. Oke, silakan kembali. Oke, kelompok 1. Sekarang kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 1 diisi tabelnya di bawah sesuai pengamatan kalian. Oke, silakan sini. Jadi di bawah di tabel di sini ada larutan nasi. Warna awalnya apa kira-kira larutan nasi tadi? Larutan nasi warnanya, larutan nasinya putih. Lalu setelah diteteskan dengan Lugol berubah enggak? Nah, kalau berubah berarti hasilnya positif. Kalau tidak berubah hasilnya kita akan menguji yang namanya larutan apa? Glukosa dalam sirup ya. Kita akan menguji glukosa dalam sirup. Apakah sirup ini mengandung nutrien glukosa atau tidak? Oke, karbohidrat sederhana. Nah, perhatikan. Ini ada beberapa tabung. Tiap kelompok megang 2 tabung. 1 larutan Aquades. Berwarna apa Aquades? Putih. Dan berwarna 1 lagi ada larutan merah yang disebut dengan sirup. Nah, di sini sesuai uji praktikum kalian yang ada di LKPD, untuk mengetes dia adakah karbohidrat glukosa, dia menggunakan uji indikator menggunakan Benedict. Ya, indikatornya adalah Benedict. Kita lihat, Benedict ini berwarna apa kira-kira? Warna biru. Nah, kalau kita teteskan, dia akan berubah warna, maka itu disebut dengan karbohidrat glukosa. Kita cek ya. Coba kelompok 1. Kita lihat. Kalau dia berubah warna si biru ini, berarti dia mengandung karbohidrat. Glukosa ya. Oke, kita cek. Aquades kita teteskan. Berubah? Enggak. Nah, bagaimana kalau seandainya sirup? Tuh. Kok nggak berubah kira-kira ya? Kenapa ya? Kenapa ya kira-kira ya? Nah, kalau di praktikum kalian, di
prosedur praktikum kalian, setelah dicampurkan maka harus dipanaskan. Nah, silakan masukkan ke dalam itu satu-satu. Yang sebelah sini, yang ini merah ini taruh aja, plak. Kamu ini yang kuadras taruh sini. Nah, yuk. Silakan duduk sambil diamati punya teman kalian, punya kelompok kalian ya. Berubah warna enggak? Yuk, silakan yang lain. Nah, kita panaskan, ditunggu hingga 5 menit. Benar ya, sesuai prosedur. Ditunggu hingga 5 menit, adakah perubahan? Jika ada perubahan warna, dari warna asli Benedict, ya ini warna apa Benedictnya tadi? Benedict tadi warna apa? Biru. Maka dia mengandung karbohidrat apa? Glukosa. Oke, coba perhatikan. Adakah perubahan warna? Ada ya? Ada perubahan warna? Nah, ini baru jalan sekitar 2 menit. Nah, sambil menunggu ini, kita lanjut ke praktikum yang ketiga, yakni menguji protein. Tadi protein contohnya apa? Tempe, ya. Jadi sejenis lauk pauk, misal ada tempe, ada apa lagi lauk pauk kalian? Ada tahu, ada ikan, ada ayam, dan lain-lain sejenis lauk pauk itu disebut dengan protein. Nah, benar nggak kira-kira si tempe ini mengandung protein? Nah, silakan kalian buka virtual lab. Kali ini kita akan praktikum secara online. Nah, gimana praktikum secara online? Silakan dibuka virtual lab. Nah, virtual lab di Chromebook kalian. Nah, ya, seperti ini ya virtual labnya. Jadi, kalau tadi kita secara offline menggunakan beberapa alat praktikum, kalau sekarang kita menggunakan alat praktikum secara online atau yang disebut dengan virtual lab. Nah, virtual lab ini juga saya buat secara coding menggunakan Canva AI. Ya, bagaimana cara kerjanya? Nah, coba bareng-bareng kita tes ya. Arahkan kursor kalian ke tabung reaksi. Silakan, arahkan. Silakan kursor kalian ke tabung reaksi. Tabung A. Sudah? Diklik. Sudah? Lalu isi larutan Aquades. Larutan ini, tempe, larutan tempe. Larutan tempe. Sudah? Yang A kita isi larutan tempe, lalu tabung B, diklik lagi tabung B, lalu tuang Aquadesnya. Nah, Aquades di sini berwarna biru kenapa? Agar ada perubahan warna nantinya. Karena kalau warna putih nggak kelihatan secara virtual, gitu ya. Jadi saya buat warna biru. Sudah? Dah. Sekarang, secara teori, secara hipotesis kalian, kalau dia mengandung protein, larutan tersebut diteteskan dengan biuret, maka berubah warna. Nah, kalau tidak berubah warna, berarti dia bukan mengandung protein. Oke, kita tes. Tabung A silakan diklik. Tabung B dulu deh, tabung B. Tabung B diklik. Lalu kamu teteskan yang reagen biuret. Teteskan. Berubah warna? Tidak. Nah, sekarang yang tabung A. Kalian pilih, lalu teteskan biuretnya. Berubah warna? Berubah menjadi warna ungu. Nah, silakan kembali lagi ke LKPD-nya. Balik lagi ke LKPD. Diisi tabelnya. Dah. Yang larut percobaan ketiga sudah. Kalian lihat yang punya kalian yang larutan B. Yang percobaan kedua. Saya ambil ya. Silakan diisi tabelnya. Untuk yang praktikum kedua. Ya. Ada larutan sirup, warna awalnya apa, setelah diuji warnanya apa, ada endapannya enggak? Ada ya, silahkan diisi.
Kalau ada endapan dan warnanya berubah, maka hasilnya positif apa negatif? Positif. Nah, lanjut. Kalau sudah, silakan diisi juga kesimpulan di bawahnya. Kalau kandungan pati dalam nasi itu ada atau tidak. Gitu ya. Silakan. Saya beri waktu 20 menit untuk mengisi tabel dan mengisi kesimpulan. Yuk, silakan. Oke, ini ada perubahan warna ya, anak-anak. Ini warnanya apa aja kira-kira? Yang kuning ini tadi larutan apa? Indikator apa? Sugol. Kalau yang ini tadi apa? Nasi ya? Berubah warna nggak kira-kira nasi itu? Nah, kalau berubah warna berarti dia mengandung apa? Ya, indikator apa? Ya, nutrien pati. Nah, kalau yang ini? Berubah ya. Ini tadi apa? Sirup apa tempe? Sirup. Nah, kalau berubah warna dia berarti nutrien apa? Oke. Nah, silakan diisi nanti di tabel itu ya. Rundingkan dengan kelompok masing-masing. Nah, siapa yang mau kasih kesimpulan? Angkat tangan silakan. Ada yang berani ngasih kesimpulan? Kelompok 4, silakan kesimpulan. Apa yang kita kerjakan hari ini? Silakan. Hari ini apa yang kita kerjakan? Kita menguji apa namanya tadi? Bahan apa? Bahan apa? Protein. Oke, protein di dalam bahan apa? Protein di dalam bahan apa? Tempe. Dengan tempe kita menguji protein dengan indikator apa kalau tempe tadi? Indikator apa namanya? Biuret. Oke, ternyata di tempe itu mengandung protein dengan indikator biuret. Selanjutnya yang praktikum pertama tadi kita nguji apa? Nasi. Nasi ini ternyata terkandung nutrien apa dia? Karbohidrat pati. Menggunakan indikator apa kita tadi? Lugo. Berubah warna ya? Nah, ternyata di nasi itu mengandung nutrien karbohidrat pati dengan kita uji coba menggunakan indikator Lugol. Nah, dan sedangkan praktikum kedua tadi kita menggunakan apa? Sirup. Sirup ini terkandung nutrien apa kira-kira? Glukosa. Nah, menggunakan indikator Benedict. Nah, dengan indikator Benedict itu akhirnya kita tahu ternyata di dalam sirup itu terkandung nutrien karbohidrat glukosa. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, dah. Tadi sudah kalian kerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Selanjutnya nanti saya akan kasih asesmen sumatif berupa teka-teki silang. Ya, teka-teki silangnya sudah ada di Chromebook kalian masing-masing. Silakan dibuka coba teka-teki silangnya. Seperti ini ya, teka-teki silang. Nah, nanti akan kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, bukan secara kelompok lagi. Karena asesmen sumatif ini saya penilaiannya secara individu. Kalau yang formatif tadi sudah kalian kerjakan di LKPD ya. Nah, itu penilaian secara berkelompok. Nah, setelah itu juga akan saya berikan beberapa asesmen formatif untuk penilaian diri kalian dan penilaian antar teman. Apakah kalian bekerja secara baik di dalam kelompok tadi? Begitu ya. Nah, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan teka-teki silang ini. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas yang namanya sistem pencernaan. Bagaimana kita setelah makan menggunakan memakan apa nutrien tadi kita. Nah, kita akan membahas organ apa saja dalam pencernaan yang di dalam tubuh kita ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dibaca kembali bukunya untuk sistem pencernaan tersebut. Baik, sekian dari pembelajaran kita kali ini. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa untuk penutup. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Tangan dulu. Damn.